Sama-sama kita muliakan pemangku manaqib online internasional Ahad pagi Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Safir Manaf dan Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Dr. Haja Sarif Mono. Kita doakan senantiasa beliau selalu diistiqomahkan oleh Allah. Ditambahkan, Amin. panjangkan umur dunianya, diberikan kesehatan yang Amin. sempurna, dilimpahkan rezeki Amin. yang halal yang berkah, ditambahkan kemuliaan, Amin. ditinggikan derajatnya, dipenuhi Amin. segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat, baik Amin. kebutuhan hajat untuk diri sendiri maupun keluarga besar. Amin ya rabbal Para alamin. wakil talqin, Pangsekru Agung, di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan pada kesempatan Manaqib Online Internasional pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Muhtaram, Bapak Haji Mahya Al-Buhairi, Bapak Haji Arif Yunarasa, Bapak Haji Anang As'ari, dan Bapak Haji Mustafa. Bunda Haya, sebagai pendiri Manaqib Online Internasional, para kiai, para asatidz wal asatidzat, para da'iyah, ikhwan akhwat, seluruhnya di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, senantiasa selalu berada dalam pemeliharaan Allah, istiqomahkan, diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang kesusahan diangkat kesusahannya, yang sedang dagang dilariskan dagangan, dilimpahkan rezeki yang halal yang berkah, ditinggikan derajat, ditambahkan kemuliaan, penuh segala hajat kebutuhan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Wa amal wawu fi hadis syahr al-wuquf. Melanjutkan kitab syuhur pada bulan Zulqa'dah, yaitu huruf kedua, huruf wawu, yang diartikan oleh guru kita al-wukuf bidomil wawi wal qafi wa sukunul wawi wa hasan, dengan disukunkan huruf waw dan huruf qafnya, dibaca domah, didomahkan huruf wawu dan huruf qafnya dan disukunkan huruf waw yang kedua, al-wukuf. Jadi wukuf berasal dari waqafa yaqifu wukufan, artinya berhenti atau berdiri atau diam di satu tempat. Ya. Yang pada bulan besok, bulan Zulhijjah, saudara-saudara kita wukufnya di Arafah sebagai rukun haji yang paling pokok. Seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haji Arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Artinya wukuf di Arafah. Kalau nggak wukuf di Arafah berarti gagal total haji. Secara umum, wukuf dalam hidup seorang mukmin, dalam hidup kita dipandang secara umum ada 3 macam. Yang pertama yaitu wukuf sholat. Ya, sholat ini namanya wukuf zaman. Ya, waktunya setiap dengar azan. Nah, dengar azan, kita mesti wukuf di hadapan Allah. Yang diajarkan oleh guru kita, minimal 10 menit sebelum azan, kita sudah berada di atas sajadah. Kita berhenti
dari kesibukan dunia dan sebagainya. Bahkan ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita diajarkan untuk berdiri. Sebab guru kita berpedoman kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 238. 38 adalah milik guru kita. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Nah, jadi ketika mendengar hayya 'alas shalah, kita berdiri sebagaimana kita diajarkan oleh guru kita. Nah, ini dalilnya wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Jadi ketika hayya 'alas shalah, muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Seperti itu, kita langsung berdiri. Siap kita berdiri. Ya. Sebab mengikuti perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qum billahi qanitin. Berdirilah karena Allah. Dan itu wukuf yang pertama, wukuf salat. Yang kedua, wukuf Arafah. Wukuf Arafah yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 9 Dzulhijjah dalam pelaksanaan puncaknya ibadah haji. Ini makani, wukuf makani tempat. Jadi semua jamaah haji mesti wukuf, berhenti, diam di Arafah. Waktunya mulai masuk zuhur sampai waktu maghrib. Nah, ini hikmahnya nih, secara umum itu latihan wukuf di padang mahsyar nanti. Nah, itu secara umum. Yang ketiga wukuf hisab. Wukuf hisab di padang mahsyar. Bagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka, berhentikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Jadi wukuf ini dipandang secara umum. Sedangkan secara khusus, wukuf zamani, ya, wukuf makani, wukuf qalwi. Wukuf zamani terikat oleh waktu. Di wukuf zamani itu terikat oleh waktu. Waktunya terbatas. Seperti wukuf sholat. Ini waktunya dibatasi. Inna sholata kanat alal mu'minina mauquta. Nah, jadi sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin yang waktunya ditentukan. Jadi waktunya tertentu. Kalau wukuf zamani waktunya tertentu. Jadi terikat oleh waktu. Waktunya terbatas. Begitu juga dengan ibadah haji. Waktunya telah diketahui, telah ditentukan. Bagaimana dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya telah diketahui. Dua wukuf makani juga terikat ya. Wukuf makani juga terikat oleh tempat. Haji wukufnya di Arafah, sholat wukufnya di masjid, ada tempat yang suci. Ini wukuf. Ya, wukuf zamani, wukuf makani. Nah, yang tidak terikat oleh waktu dan tempat kapan saja, di mana saja, adalah wukuf qalbi. Nah, wa'lam annal wukufa huwa aqrabut turuqi ilallahi ta'ala ba'da turuqil muraqabah. Nah, jadi wa'lam, ketahuilah, anal wukufa, sesungguhnya wukuf, huwa aqrabut turuqi ilallahi ta'ala, adalah jalan paling dekat atau jalan terdekat menuju Allah Ta'ala. Rabbul Izzah Jalla Jalalu ba'da turuqil muraqabah, setelah jalan-jalan muraqabah. Kenapa? Fa innal 'abda idza waqafa baina yadayillahi ta'ala munkasiran lalilan mutajarradan an hududi nafsihi.
faqad wasala. Karena seorang hamba apabila berdiri di hadapan Allah Ta'ala, Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, dalam keadaan hatinya hancur, hatinya menderita, hatinya merasa hina, melepaskan semua kepentingan nafsunya, maka sesungguhnya dia telah sampai faqad wasala. Jadi dia menderita, merasa susah. Dia merasa susah hidupnya di atas dunia ini. Bukan susah karena apa-apa, tapi susah menderita karena terpisah jauh dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Bagaikan seorang kekasih yang ditinggal pergi kekasihnya jauh, tidak bertemu. Dia kangen, dia rindu, tinggalkan kekasih, dia hancur, hatinya dia menderita, merasa hina. Dilepaskan kepentingan, semua kepentingan nafsunya dilepaskan. Maka sesungguhnya dia sudah sampai. Jadi muraqabah dan wukuf ini adalah dua kunci jalan menuju Allah. Jalan muraqabah ini adalah jalan menuju Allah. Muraqabah itu apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah selama 24 jam. Merasa diawasi. Pagi, siang, sore, malam. Merasa diawasi oleh Allah. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ucapkan, yang dia lakukan, Allah tahu, Allah lihat. Allah selalu memonitor. Baik dia berada di rumah, berada di jalan, berada di warung, berada di mall, berada di tempat kerja, berada di tempat kondangan, di mana saja. Dia merasa telah diawasi oleh Allah. Baik di tempat sepi maupun di tempat ramai. Itu muraqabah. Dia takut berbuat kesalahan. Dia takut berbuat dosa. Dia takut meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sebagai seorang murid, takut meninggalkan amaliyah mursyid. Kenapa? Karena dia merasa kalau dia tinggalkan amaliyah mursyid, zikirnya cuma sedikit, amaliyah mursyidnya banyak yang bolong, mursyid tahu. Itu namanya muraqabah. Sedang menjaga lisan juga. Menjaga lisan. Setiap detik dia berzikir. Hatinya menyala. Itu muraqabah. Muraqabah. Zauknya sudah hidup. Nah, berarti zauknya sudah hidup tuh. Kalau dia merasa takut meninggalkan kewajiban, takut meninggalkan amal yang mursyid tadi, berarti zauknya sudah hidup. Sedangkan wukuf nih, jalan yang kedua, yang paling dekat jalan kepada Allah, menuju kepada Allah. Ini wukuf itu artinya berhenti total di hadapan Allah. Jadi wukuf itu berhenti total di hadapan Allah. Menghentikan kegiatan-kegiatan jasmani, menghentikan kegiatan-kegiatan aktivitas. Dia lepaskan nafsunya, dia mempanahkan dirinya, dia lepas hubungannya terhadap dunia, dia lepas pangkatnya, dia lepas jabatannya, dia lepas hartanya. Artinya dia tidak ingat mati sebelum mati, begitulah ibaratnya. Ya, ini disebut wukuf. Wukuf itu adalah akrabut turuk,
jalan yang lebih dekat minal muraqabah. Kalau muraqabah kita masih beraktivitas, kita bergerak, kita masih bisa berjalan. Tetapi kita sadar setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap hal kita ini selalu diawasi oleh Allah. Ada CCTV-nya Allah. Tuh, muraqabah. Sedangkan wukuf itu kita menyetop aktivitas kita. Langsung menghadap kepada Allah Rabbul Izzah jalan-jalan. Artinya, kalau kita muraqabah, kita berzikir kepada Allah dengan kolbu kita, dengan hati kita. Nah, itu kita zikir. Zikir khafi. Kita zikir dengan kolbu kita. Ya. Itu namanya muraqabah. Tapi yang namanya wukuf, panaknya kolbu kita. Jadi wukuf itu adalah panak bil kolbi. Kata ulama, al-muraqabatu babun wal wukuful mihrab. Muraqabah itu pintu. Sedangkan wukuf itu adalah mihrab. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Faruqi, qadasallahu sirrah. Mata lam ya'ti saliku fitori kotina bisair istigholat. Kapan saja seorang salik, seorang murid torikoh tidak mampu mengerjakan semua macam kesibukan wirid. Ya. Jadi kita tidak mampu banyak zikir. Zikir yang banyak nggak mampu. Khotaman nggak mampu. Manakib nggak mampu. Maka apa kata beliau? Nasjiluhu bil wukufil qalbi. Maka kami sibukkan dia dengan wukuf qalbi. Wa ba'da dzalika yata'assaru bil qurbiyati wa silu ilaihi ta'ala. Kata Syekh Ahmad Al-Faruqi. Kalau seorang murid, seorang salik belajar thariqah tidak mampu mengerjakan semua macam-macam kesibukan wirid yang diajarkan oleh guru mursyid tidak mampu dia kerjakan, maka kami sibukkan dia dengan wukuf qalbi. Setelah itu dia akan terpengaruh oleh kedekatan dengan Allah dan akan sampai kepadanya. Ya, sair istigholat itu semua kesibukan thariqah, zikir jahar, tadi khotaman, robito, tawaju, sohbah, salat 5 waktu, tambah salat-salat sunnahnya, mengerjakan amal-amal soleh. Itu dia. Sakit, salik sakit, murid sakit, atau sudah tua, atau sibuk bekerja, nggak mampu untuk mengerjakan semuanya, maka jalan terbaiknya adalah wukuf qalbi. Berhentinya hati di hadapan Allah. Hatinya nggak kemana-mana. Nggak ingat dunia. Nggak ingat wiridan. Nggak ingat diri sendiri. Yang cuma dia ingat hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah saja dalam hatinya. Nah, ini inti daripada thariqah Naqsabandi. Kenapa? Sebab ketika seorang sekarat nggak akan bisa berzikir dengan zikir lisannya. Jangan dikira orang ketika sekarat bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nggak bisa. Yang bisa cuma hatinya wukuf kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. La ilaha illallahnya di hati.
La ilaha illallahnya disimpan di bulu. La ilaha illallahnya disimpan di kulit. La ilaha illallah disimpan di daging, di urat-urat syaraf, di aliran darah, di tulang dan di sumsum. Ini namanya kurbiyah. Efek dari kedekatan kepada Allah. Kalau hatinya sudah wukuf, dia akan ketarik kepada Allah. Jazab, seperti besi ketarik magnet. Artinya diam, tapi sampai dosanya diampuni oleh Allah. Itulah kurbiyah. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Al-Faruqi. Jalan pintas Naqsabandi. Torikoh Naqsabandiyah. Wukuf kolbi. Diam di hadapan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Kalau sudah jauh, baru wiridnya ikut. Maka kata Syekh, kalau salik nggak kuat wirid banyak, suruh wukuf kolbi. Karena wukuf kolbi itu akrabut turuk ilallah, jalan yang paling dekat kepada Allah. Cara praktek wukuf kolbi sudah diajarkan sama guru kita. Tawajuh 2 menit 9 detik. Lipat lidah ke atas langit-langit mulut, ke atas langit-langit mulut, lalu katupan gigi gelaham. Ya, rapat-rapat, kunci, jangan sampai bergerak, bibir mingkem, tutup mata, stop mikirin kerjaan, stop mikirin utang, tawajuh. Nggak usah baca apa-apa, cukup sadar Allah melihatku, Allah bersamaku, tahan 2 menit sampai 9 detik. Kalau hati lari ke dunia, lari ke sesuatu yang lain, tarik lagi. Itu namanya wukuf. Jadi wukuf itu tawajuh menghadap kepada Allah. Wukuf ini lebih kuat daripada zikir jahar 1000 kali. Tapi hati lahun. Karena kata Nabi, wa'lam anal wukufal qalbi huwa tawajjuhu ilahi ta'ala. Ketahuilah, wukuf qalbi itu adalah tawajuh, menghadapkan diri kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Wukuf qalbi, diam saja, tapi menghadap kepada Allah dengan tawajuh. Hati nggak lagi sibuk main HP, ingat kerjaan, ingat masalah, tapi tawajuh 100% ke Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Tawajuh bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sebagaimana Allah berfirman, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemanapun kalian menghadap, di sana wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Yes. Jadi ayat ini sebagai dalil wukuf qalbi, dan ayat ini melepaskan 2 ikatan zaman dan ikatan makan. Artinya wukuf qalbi, tawajuh bisa dilakukan di mana saja, nggak mesti di masjid, nggak mesti di Arafah. Bisa dilakukan di atas kendaraan, bisa dilakukan di atas kursi, dan sebagainya. Pada siang hari, pada sore hari, malam hari, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, bisa dilakukan. Jadi wukuf, ya, wukuf sholat dan wukuf Arafah itu latihan pada hakikatnya. Ya. Jadi wukuf dalam sholat, wukuf dalam haji di Arafah itu pada hakikatnya adalah latihan. Riyadhah. Yang tujuannya adalah mewukufkan qalbi. Jadi wukuf qalbi itu adalah satu tujuan kita. Karena yang dibawa mati, ya, yang dibawa pulang cuma qalbu, cuma ruh saja yang sudah terbiasa berhenti di hadapan Allah tanpa menunggu jam, tanpa menunggu tempat. Jadi wukuf salat adalah wukuf syariat, wukuf Arafah adalah wukuf thariqat, wukuf qalbi adalah wukuf hakikat. Wukuf qalbi itu adalah ruhnya segala macam ibadah, berkah segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa biminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah